basic saya sebetulnya juga di Sukabumi ini gitu, sehingga pada waktu itu 2012 saya mengambil keputusan untuk apa ya, kearifan lokal Sukabumi, tetap Sunda Kopi. Tunjukkan kita bisa meraih cita-cita bersama, wujudkan harapan di Gabisa Base. Perkenalkan, nama saya Dede Rizal. Saya salah satu founder, pemilik juga Sunda Kopi and Space. Sunda Kopi and Space itu berdiri pada tahun 2016 di Sukabumi, yaitu pada awalnya itu pada tahun 2016 kita berdiri di Gunung Sunda. 2016 kita berdiri di Gunung Sunda dengan serba keterbatasan alat, juga semuanya sangat terbatas. Kita menggunakan rock peso, alat-alat, bahkan bangunan struktur juga kita menggunakan seadanya, dari bambu dan lain-lain. Pada awalnya sebetulnya saya basic bukan di industri kopi. Basic saya sebetulnya di science. Saya jurusan biologi di Bandung, salah satu perguruan tinggi negeri di Bandung. Lulus pada tahun 2012. Setelah lulus tahun 2012, pada waktu itu saya sering ke Sukabumi nih, pulang melihat iklim, atmosfer Sukabumi pada saat saya pulang begitu. Wah, ini asik juga nih di Sukabumi ini gitu, sehingga pada waktu itu 2012 saya mengambil keputusan untuk tetap tinggal di Sukabumi, nggak melancong ke luar kota gitu. Karena kan kebanyakan mahasiswa pada waktu itu ya udahlah, karena secara profit bisa kerja di luar kota lumayan gitu, daripada pulang ke Sukabumi ya udahlah di luar kota. Tapi saya berpikir pada waktu itu ya udahlah balik Sukabumi. Nah, setelah balik Sukabumi pada waktu itu saya melihat kondisi para pemuda yang ada di Sukabumi pada waktu itu. Menurut saya ini kalau misalnya kita benar-benar berdayakan, maka pemuda yang ada di Sukabumi bisa berdaya dan mandiri, maka insya Allah menurut saya Sukabumi bisa memberikan kontribusi yang sangat besar terhadap perekonomian baik Sukabumi atau di Indonesia pada waktu itu. Sunda Kopi yang hadir di kota Sukabumi itu menyuguhkan konsep yang berbeda dengan kopi shop yang lain. Kalau kopi shop yang lain mungkin hanya menyajikan produk, minuman, makanan saja, tapi kami tidak ingin seperti itu. Tapi kami ingin memberikan sesuatu yang berbeda. Dari namanya saja kita beda, yaitu Sunda Kopi and Space. Sunda Kopi and Space bukan hanya kopi, tapi di sini kita ada space atau ruang untuk memberikan fasilitas atau mengakomodir kawan-kawan, para pemuda, community, kemudian siapapun yang bisa berkontribusi bareng-bareng, berkolaborasi bersama-sama agar berkontribusi untuk pemerintah Kota Sukabumi, masyarakat, dan sebagainya. Secara bisnis, saya ingin membawa nama Sunda Kopi ke tingkat yang lebih barangkali bisa buka di Bandung, barangkali bisa buka di Jakarta, ekspansi ke beberapa tempat, tetapi tidak meninggalkan kearifan lokal Sukabumi, tetap Sunda Kopi. Pandemi pengaruhnya terhadap bisnis industri kopi sangat besar sebetulnya, apalagi Sunda Kopi masuknya ke UMKM ya. UMKM sangat besar, lumayan berpengaruh sangat besar. Kurang lebih kita 3 bulan kemarin, dari mulai Februari, Maret, April sampai bulan kemarin, kita benar-benar karyawan, teman-teman juga sempat merasakan keluh kesah. Tetapi kami kemarin mengambil keputusan untuk tetap bertahan, survive, tidak merumahkan, bahkan tidak mem-PHK kawan-kawan yang ada di sini. Karena menurut kami ketika kami mundur dengan mengambil keputusan merumahkan kawan-kawan, berarti kami tidak bisa mengelola bisnis ini begitu.
Hambatannya paling di kopi saya. Hambatannya saya ingin benar-benar ngangkat kopi, tetapi kurang sinergi terhadap maksudnya begini. Misalnya kemarin kita mendevelop 3 kebun misalnya. Benar-benar kita ingin mengangkat kopi Sukabumi. Nah, kita tidak sinkron dengan para petani yang ada di hulunya begitu. Entah itu kuantitinya, produksinya, bayarnya sudah ada tapi kuantitinya kurang begitu. Quality-nya juga masih tetap kita proses menuju yang terbaik. Ya itu sih. Di kopi, pengembangan kopi itu agak sulit di Sukabumi. Berbeda dengan di kota-kota yang lain. Solusinya adalah di Sukabumi belum ada Q-grader. Q-grader adalah orang yang bisa mensertifikasi quality control, salah satunya di hulu. Bukan hanya di hulu, di kafe-kafe juga. Kalau ada Q-grader itu semuanya bakalan enak ke depannya gitu. Nah, Cianjur sudah punya Q-grader, Bandung udah beberapa, Sukabumi belum ada Q-grader. Belajar dari pengalaman kemarin COVID-19, yaitu mengajarkan banyak hal bahwa kita harus tetap survive, apalagi nanti di tahun 2020 ke depan, rel ganda, double track selesai, tol selesai, semua orang luar pasti akan invasi ke Sukabumi begitu. Nah, pertanyaannya adalah pribumi kita sebagai pemuda, apakah ingin menjadi berperan di panggung, apakah ingin berperan menjadi penonton seperti itu. Itu kembali lagi pilihan kepada kita. Tentu apa yang akan kita lakukan hari ini akan mempengaruhi hasil yang terjadi di masa yang akan datang. Diam saja, ya tentu kita akan menjadi penonton, tetapi lebih baik kita bergerak dan kemudian kita terus bergerak dan kita akan berdaya seperti itu. Dan pemuda-pemuda Sukabumi tentunya kalau misalnya kita berdaya, mandiri dan kita bisa berdikari dan bahkan kita akan maju. Sunda Kopi bangga di Kabisa Fest 2020 online series.